Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan materinya. Kali ini kita masuk ke distribusi multimedia. Oke, kita masuk ke new media dulu. New media ini adalah istilah yang dimasukkan untuk mencakup kemunculan digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad 20. Dan new media ini terbentuk dari interaksi antara manusia dan komputer dan internet secara khususnya. Jadi sudah jelas ya, di sini sudah dikatakan bahwasanya new media ini dilahirkan dari interaksi antar manusia dengan komputer juga internet secara khususnya. Jadi tiga komponen ini pembentuk dari new media. Sebagian besar teknologi yang digambarkan sebagai media baru adalah digital. Nah, jadi jelas ya di sini untuk new media ini adalah berbentuk digital dan seringkali memiliki karakteristik dapat dimanipulasi. Dia bisa dimanipulasi, bersifat jaringan, padat, mampat, gitu. Artinya mampat terkompres gitu ya, tidak besar, padat juga, interaktif yang pasti. Nanti media ini juga bisa berinteraksi buat penggunanya dan tidak memihak pastinya. Gitu ya. Beberapa ahli mengatakan di sini kita lihat perkembangan media komunikasi berdasarkan M. Rogers ini ke dalam 4 era sebelum terciptanya new media ini. New media ini kan lahir di media interaktif. Dan tadi kita lihat di sini. Yang media pertama itu komunikasi tulisan. Itu pertama ya. Di mana orang masih sebatas hanya bisa tulisan, kemudian masuk ke era kedua yaitu era komunikasi cetak. Udah bisa muncul cetak-cetakan di sana. Kemudian setelah dicetak juga muncul teknologi telekomunikasi, ada televisi dan sebagainya. Dan terakhir keempat era komunikasi interaktif. Ini artinya media baru adalah atau new media ini adalah media yang berkembang pada era komunikasi interaktif itu di fase keempat atau era keempat itu. Gitu ya. Jadi pada era sebelumnya yang ketiga misalkan telekomunikasi ini kan misalkan televisi. Nah, dia belum interaktif ya karena masih satu arah. Yang kita tahu televisi seperti itu ya. Kita hanya bisa nonton gitu, tapi tidak bisa berinteraksi dalam. Berbeda dengan sekarang, artinya dengan ada media-media baru atau media lagi, kita bisa dengan media TV tersebut kita bisa melakukan interaksi. Gitu. Media baru adalah tempat di mana sebuah pesan komunikasi terdesentralisasi, distribusi pesan lewat satelit, meningkatkan penggunaan jaringan kabel dan komputer, keterlibatan audiens juga kita bisa ibaratkan sebagai interaktif ya, dalam proses komunikasi yang semakin meningkat. Jadi ini adalah interaktif media baru ini atau media ini. Kalau berdasarkan Mickwell, yaitu media baru ini istilahnya adalah seluruh pesan ini terdesentralisasi. Oke, pandangan new media ini biasa ya, ada pengaruh negatif dan positifnya. Kalau pengaruh positifnya dikatakan di sini sangat mudah untuk memperolehnya, juga sangat cepat, bisa diakses manapun, juga murah, gitu itu positifnya. Selain positif juga ada negatifnya nih. Negatifnya lebih karena ini kan bisa dari seluruh manapun begitu ya. Khususnya di sini tidak ada pembatasan. Artinya pengaruh dari luar juga bisa masuk. Artinya untuk pengaruh negatif juga balik lagi ke kita. Bagaimana nanti si pengguna ini akan memanfaatkannya gitu. Bisa secara positif, bisa negatif. Manfaat media, new media ini ada beberapa bidang ya. Bidang industri bisnis, bidang pendidikan, juga bidang sosial juga. Bisnis yang mungkin sudah tahu lah membantu kegiatan transaksi usaha bisnis kita gitu dengan menggunakan media new media ini, khususnya misalkan untuk transaksi online, itu bisa ya. Kemudian pendidikan juga banyak ya, di dunia pendidikan bisa digunakan baik dari si penggunanya, dari pelajarnya atau juga sebagai si penggunanya atau si pematerinya dalam hal ini adalah sebagai pengajar, itu bisa. Misalkan untuk materinya yang diinginkan juga untuk pendekatan sebagai media pembelajarannya. Untuk media sosial sudah sama tahu ya. Ini contohnya misalkan media sosial yang bisa dipakai sudah sangat ramai sekarang. Jadi kita sudah sangat jarang menemui orang yang tidak mau menggunakan media sosial ini. Ya khususnya kaum muda ya. Itu sudah semua pasti menggunakan. Itu. Komponen new media di sini ada beberapa komponen. Khususnya di sini ada 3, ada produsen, distributor, dan konsumen.
Kalau dari produsen ya mungkin bisa kelihatan ini sebagai pencipta atau si pembuat dari new media. Lalu setelah di situ new media tercipta oleh produsen akan langsung didistribusikan oleh distributor. Yang dia fungsinya adalah untuk menghantarkan. Dan terakhir di sisi konsumen yang dia sebagai pengguna dari new media ini. Ya pastinya terjadi interaktif di dalamnya. Lalu konsep desain multimedia ini kita lihat di sini kita terdiri dari teknologi komunikasi, kemudian jaringan data yang digital yang dipakai, kemudian teknik komunikasi yang dipakai, dan lainnya yang terlibat dalam pembuatan desain media, gitu ya. Jadi ada 4 ya, beberapa konsep membuat dari desain multimedia ini. Konsep umumnya adalah merancang sebuah platform yang memungkinkan partisipasi interaktif dengan pengguna. Gitu. Ujung-ujungnya adalah sebuah platform nanti sebagai yang bisa digunakan untuk interaktif dengan pengguna. New media versus ini adalah proses dan tahapan pengembangan aplikasi new media. New media versus cyber culture ini berbeda ya. Dikatakan di sini untuk yang cyber culture lebih ke fenomenal sosialnya yang berkaitan dengan komunikasi dan jaringan internet. Sedangkan untuk yang new media berkaitan dengan objek budaya dan paradigmanya. Begitu. Dari sisi digital atau untuk TV analog misalkan dan iPhone. Kemudian new media sebagai teknologi komputer digunakan sebagai distribusi platformnya, gitu. Jadi di sini sebagai objek budaya yang menggunakan teknologi komputer digital untuk distribusi ini penggunaan teknologi komputernya untuk distribusian. Oke, ini tahapan dalam pengembangan aplikasi multimedia ya sama ya, pertama dari konsep, analisa, dan simulasi dari tahapan pembuatan aplikasi multimedia. Dari konsepnya seperti apa, lalu dianalisa ini juga algoritma yang dipakai apa, kemudian digunakan langsung dibuat pembuatan, dan terakhir sebelum didistribusikan harus disimulasikan terlebih dahulu. Proses distribusi multimedia di sini dibagi jadi 4, ada representation medium, ada storage medium, transmission medium, presentation medium. Untuk yang representation medium di sini adalah representasi medium ditentukan oleh pengembang berupa informasi seperti apa sih untuk representasi nanti yang akan dihasilkan seperti itu. Storage berarti ini sebuah pembawa data yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi. Lalu transmisi, pembawa informasi yang memungkinkan terjadinya transmisi data secara kontinu. Dan presentasi sebagai tools atau device-nya yang digunakan untuk proses output informasinya. Distribusi multimedia ini dibagi dua, ada offline dan juga secara online. Secara offline atau istilah lainnya adalah standalone, dengan online berbasis jaringan. Contohnya untuk yang offline ada CD-ROM atau juga software download, juga ada kioska di sini atau installation. Nah, untuk kioska di sini ada dua ya, kioska yang standalone juga kioska yang berbasis jaringan. Itu. Yang online ada video conferencing, digital TV, IP TV atau Internet Protocol Based Television, IP radio, radio yang berbasis internet, juga application store. Ini beberapa contoh dari distribusi multimedia secara online maupun offline. Nah, dikatakan tadi untuk kioska ini adalah sebuah terminal berbasis komputer yang digunakan untuk memberikan informasi atau jasa, biasanya sih ditempatkan di tempat umum, begitu. Jadi kiosk ini digunakan sebagai aplikasi termasuk di dalamnya terdapat direktori informasi. Digunakan misalkan beberapa contoh ini seperti self service terminal, katalog elektronik, terminal akses internet, panduan wisata dan banyak lagi. Jadi kalau bisa digambarkan kiosk ini sebagai one self service. One self service artinya kita bisa mendapatkan one stop informasi dari kiosk ini. Tergantung dari jenis kiosk ini untuk apa. Misalkan kiosk ini untuk panduan wisata, ya berarti dari kiosk ini semua informasi yang terkait dengan wisata itu bisa kita dapatkan. Ya contohnya misalkan kita dari luar kota, gitu masuk dalam sebuah kota, kita baru masuk keluar dari keluar dari sebuah terminal atau stasiun, di situ terdapat kioska, kita blank nih mau kemana gitu, tujuan kita adalah berwisata, kita nggak perlu lagi tanya-tanya ke orang sekitar gitu ya, dari penduduk setempat situ cukup dengan menggunakan kioska ini, kioska tentang panduan wisata,
kita bisa peroleh informasi semua di situ, dari mulai apa saja tempat wisata apa saja, hotel, kemudian rute dan sebagainya itu bisa. Gitu. Jadi Kioska ini adalah merupakan one-stop informasi apa saja yang bisa didapatkan di situ ada. Bentuknya bisa dua, bisa offline maupun online. Oke, ini contoh-contohnya, misalkan ini contoh apa namanya? Tadi dikatakan one touch tourism information kioska gitu. Jadi dalam kioska ini sebuah layar yang mungkin Anda bisa dapatkan misalkan Anda ke Indomaret ya, minimal seperti itu. Indomaret kan ada tuh sebuah layar TV itu one stop informasi terkait dengan transaksi secara online. Ya, pembelian tiket, kemudian pembayaran, pembelian pulsa itu ada di situ semua. Ini contohnya seperti itu, minimal samalah penggambarannya. Nah, ini contoh seperti ini One Touch Tourism, ini informasi mengenai pariwisata, tujuan wisata, di mana kita bisa dapatin apa saja, misalkan shopping, nah tempat shopping di mana, gitu, kemudian resort informasi, gitu, island informasi dan sebagainya, gitu ya. Ini terkait dengan turis, misalkan juga ini ada tempat bill payment, kita membayar billing, gitu ya, tagihan dan sebagainya itu bisa juga. Ini pasien education system kioska dalam hal kesehatan. Ini untuk welcome to patient education system, contohnya seperti itu. Kalau ini lebih ke juga bisa masuk ya, lebih ke expert system juga nih. Jadi kioska system yang kita bundle, kita bungkus menjadi sebuah kioska dalam hal kesehatan, ya, yang ditempatkan di sebuah klinik kesehatan misalkan. Jadi nggak perlu lagi kita sebelum kita ke mana ke dokter, artinya dari aplikasi ini kita bisa tahu mendiagnosa penyakit yang kita punya sebelum nantinya ketemu dokter begitu. Misalkan di sini kita pilih your condition misalkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti dihadapi oleh kita disuruh menjawab beberapa pertanyaan sampai akhirnya ketemu ternyata kita sakit ini gitu. Jadi gitu ya. Jadi ini adalah sistem pakar kesehatan yang dibungkus menjadi sebuah kioska yang biasanya ditempatkan ya di fasilitas kesehatan, gitu ya. Juga selain itu semua juga bisa ini musik jukebox misalkan ya ini mesin pemutar CD ya CD musik compilation CD kioska ini khusus untuk memutar CD musik itu juga bisa. Oke, ya, kemudian selain itu ada kioska ada CD interaktif banyak ya digunakan misalkan untuk e-books, company profile, produk katalog yang kita bungkus menjadi sebuah CD kemasannya. Oke, ini contoh-contoh CD interaktif, termasuk apa saja dalamnya, misalkan CD interaktif company profile. Ini dulu ya, sebelum marak-marak internet, dulu CD ini jadi primadona, khususnya dalam hal untuk menginformasikan apapun yang termasuk dalam informasi di dalamnya. Gitu. Ini ya, ini contoh-contoh beberapa CD interaktif. Lalu kita masuk ke CAI atau Computer Assist ya, Instruction. Kalau kita bisa artikan instruksi yang dibantu Computer Assist Instruction gitu. Jadi berbantuan komputer lah, instruksi yang dibantu komputer. Gitu. Ini beberapa istilah atau bukan istilah ya, sinonim beberapa kasus yang sama terkait dengan penggunaan CAI ini banyak ya istilahnya. Misalkan ada CAL, CBT, ada yang training, ada teaching, kayaknya ITS, kemudian tutoring system, CBT, dan WBT. Gitu. Ini beberapa implementasi dari CAI. Nah, CAI yang lain di sini misalkan dalam sebuah pendidikan, hal pengajaran juga ada. Di sini misalkan untuk pretest, gitu ya. Jadi CAI ini pada sebuah pengajaran pendidikan dilakukan hampir seluruhnya oleh komputer. Jadi sudah dilakukan oleh komputer. Contohnya banyak yang misalnya pretest, ujian online, kemudian ujian harian masuk juga bisa, lalu menyajikan materi, latihan-latihan, dan sebagainya, ini semua berbasis komputer. Dan CAI ya tadi lanjutannya bisa untuk latihan, pembelajaran, permainan, juga simulasi bisa tutorial. Keuntungannya apa sih? Ya pasti yang menghemat waktu latihan, menghemat media juga, kita nggak perlu harus ngeluarin kertas dan sebagainya. Lalu kualitas penggunaan dapat terus meningkat, dapat sesuai dengan standar kurikulum, mudah dimodifikasi dan diperbarui. Ini beberapa contoh dari CAI, banyak ya.
Lalu kita ke distribusi online, yaitu pertama kita ke karakteristik dari jasa multimedianya. Yaitu untuk distribusi online ini, pada karakteristik data multimedianya difokuskan pada continuous media. Dalam hal ini adalah continuous media, yaitu video dan audio. Begitu. Memiliki karakteristik voluminous, yaitu membutuhkan data rate tinggi dalam berukuran besar dan yang real time dan interaktif. Jadi dibagi menjadi dua ya untuk yang continuous media ini, yaitu yang voluminous dia butuh rate tinggi gitu atau berukuran besar, sedangkan yang real time ya nggak perlu besar, artinya dia bisa gitu, baik secara nanti kebutuhan load delay juga dia bisa terpenuhi begitu. Juga ada on demand files, semua media-media file ditaruh di server, kemudian dapat diunduh dan bisa kita download kapan saja. Banyak orang yang sama-sama dapat mengunduh file yang sama, artinya bisa kapanpun bisa diambil ya. Artinya distant learning gitu. Lebih mudah memakan bandwidth, pasti lebih hemat daripada live broadcast. Jadi apabila proses download juga dapat ditunda, kapanpun kita bisa download. Lalu pakai data yang dikirim juga dapat data kecil. Itu on demand files. Nah, pasti berbeda ya dengan live broadcast gitu, karena real time dia di situ. Ini adalah proses testing, berarti merekam peristiwa satu juga, kemudian mengencode filesnya begitu. Yang memberikan dia menghasilkan streaming file, dan kemudian streaming file ini dikirimkan ke server. Dari server akan membroadcast streaming file tadi ke dalam connected user. Artinya user-user yang ingin mengakses bisa langsung dilayani untuk dikirimkan stream filesnya. Membutuhkan lebih banyak transfer rate daripada on demand files, gitu ya. Proses download tidak dapat ditunda, bedanya tadi on demand ini nggak bisa ditunda, paket data tidak dapat diperkecil. Beberapa penerapan live broadcasting ya banyak ya, misalkan ada video YouTube streaming, contohnya video YouTube ya, video conferencing, video call, IPTV, digital TV, dan ini beberapa contoh dari penerapan live broadcasting. Ini adalah beberapa contoh distribusi online ya, YouTube tadi ya. Oke, kemudian ini apa nih? Video conferencing bisa bersama-sama dalam waktu ini memungkinkan sekali. Apalagi sekarang ya sudah sangat orang sudah dipaksa sudah pakai dan karena kebutuhan begitu. Oke, ini juga lebih ke IPTV ya. IPTV ini apa nih, smart TV ya, IPTV juga termasuk dalamnya karena sudah terkonek ke beberapa aplikasi di sini. Oke, dan terakhir ada distribusi online dalam bentuk TV online, kita bisa lihat di sini. Baik, itu saja materi yang bisa disampaikan. Ini sudah slide terakhir. Juga APTV terakhir, juga sama yang Radio TV. Ini slide terakhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.